Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin nabi akhiruz zaman. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Amma ba'da. Yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sobat TH kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan untuk senantiasa menjaga keimanan kita, mensyukuri nikmat kita dengan belajar bersama di channel SMK Tunas Harapan ini. Sobat TH yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dan bahkan mungkin juga sering atau kadang-kadang kita sering terusik dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati kita. Pertanyaan diantara yang sering mengusik itu adalah sebenarnya seperti apa sih itu Allah? Bagaimana wujudnya? Apakah seperti ini, apakah seperti itu, atau seperti apa? Ya, karena kalau kita melihat dari agama-agama lain, ketika mereka beribadah, mereka sembahyang, maka ada sosok perwujudan Tuhan yang mereka sembah. Bahkan pernah terjadi di Korea, karena kebanyakan di sana termasuk diantaranya adalah orang-orang tenaga kerja dari Indonesia, TKI, ya, ketika mereka pamit kepada majikannya untuk melaksanakan ibadah, ya, tanpa sengaja diperhatikan oleh majikannya. Nah, ketika setelah selesai sholat, orang tersebut ditanya, "Lah, Tuhanmu itu seperti apa? Apa aku perlu ya untuk membelikan perangkat Tuhan?" Karena berdasarkan yang orang Korea tersebut tahu, orang yang tidak beragama tersebut tahu, bahwasanya setiap melihat orang yang beribadah itu biasanya ada media Tuhan yang mereka sembah. Entah itu patung atau apapun itu yang mereka sembah. Tapi ketika melihat orang Islam, ibadahnya hanya cukup menghadap kiblat tanpa ada media yang mereka sembah. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Maka disinilah perlunya, wajibnya kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari ilmu tauhid. Ilmu yang menyelamatkan akidah kita dari tentang pemahaman akidah kita, bahkan khususnya tentang ketuhanan yang salah. Maka salah satu yang bisa kita ambil ya dari ajaran Islam ini adalah kita wajib untuk mempelajari ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid ini diantaranya adalah menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Ya, untuk mengenal Allah maka kita bisa mengenal dari sifat-sifat Allah tersebut. Yang mana diantaranya kalau kita pelajari sifat Allah, jumlahnya diantaranya yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, dan yang jaiz ada 1. Nah, untuk memahami eksistensi sifat Allah tersebut, kita bisa belajar dari yang diantaranya adalah 1, dalil akli, dan kedua adalah dalil nakli, atau kita balik saja, dalil nakli dan yang kedua adalah dalil akli. Nah, dari pertanyaan yang pertama saya tadi,
sebenarnya Allah itu seperti apa? Apakah mungkin bentuknya besar atau mungkin lebih besar dari matahari ataupun apapun itulah. Ya, maka di sini Islam mengajarkan bahwasanya salah satu sifat Allah yaitu adalah mukhalafatu lil hawadisi. Ya, yang artinya Allah berbeda dengan sesuatu yang baru. Allah berbeda dengan makhluk. Makhluk di sini didefinisikan adalah ma siwallah. Apapun yang selain Allah di sini disebut makhluk. Karena Allah adalah sebagai sang khalik yang menciptakan. Sementara makhluk adalah yang diciptakan. Maka selain Allah di sini disebut makhluk. Dalil nakli ya yang bisa kita ambil tentang Allah itu tidak seperti apa-apa, diantaranya adalah seperti yang saya ucapkan tadi, laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah. Nah, sementara dalil akli atau dalil rasional yang bisa kita pakai untuk menyelamatkan akidah kita tentang sifat mukhalafatul hawadisinya Allah diantaranya adalah mudah sekali, banyak di sekitar kita. Contoh, ketika kita berbicara meja, maka sudah dalam tentu keyakinan kita orang yang membuat meja itu bentuknya tidak seperti meja, kakinya 4, kemudian bentuknya datar dan lain sebagainya. Tidak. Ketika kita berbicara motor, maka sudah barang tentu yang bikin motor bentuknya tidak seperti motor. Ya, mempunyai roda 2, ya, membutuhkan BBM dan lain sebagainya. Tidak. Dan apapun itu, ya, apa yang dibuat tidak sama dengan yang membuat. Demikian Allah. Dalam keyakinan kita, Allah membuat alam semesta ini. Allah membuat warna hijau, kuning, merah dan lain sebagainya. Allah membuat bentuk yaitu bulat, balok, segitiga dan lain sebagainya. Semua makhluk atau semua yang selain Allah adalah Allah yang menciptakan. Maka sudah barang tentu Allah tidak seperti itu. Nah, disinilah karena memori manusia itu sangat terbatas. Artinya dia hanya bisa memikirkan dengan sesuatu apa yang dia lihat. Ya, maka apa yang dilihat manusia untuk membuktikan eksistensi Allah itu seperti apa, maka Allah tidak seperti itu. Lalu Allah seperti apa? Ya tidak seperti apa-apa. Lah kok bisa? Ya bisa karena Allah lah yang menciptakan apa-apa. Ya, seperti logika tadi saya. Ketika seorang tukang menciptakan meja, maka sudah barang tentu tukang tersebut itu tidak seperti meja atau kursi. Maka Allah yang menciptakan alam semesta ini sudah barang tentu Allah tidak seperti alam semesta ini. Tidak seperti matahari, tidak seperti bulan, dan tidak seperti apa-apa. Maka inilah pentingnya kita menanamkan tauhid. Karena ya sudah banyak cerita orang-orang yang ahli ibadah ya, tapi tidak memahami ilmu tauhid yang mana akhirnya dia terjerumus. Satu kisah, ada orang yang sengaja dites ahli ibadah. Dia setiap hari ibadah. Ya, selalu ibadah. Dalam setiap detiknya mungkin dia selalu ibadah. Tapi ketika orang tersebut mendapat bisikan, "Hai fulan, hai orang yang beribadah, hari ini karena kamu sudah lulus ujian, kamu sudah sering beribadah kepada saya, maka mulai hari ini aku halalkan segala yang haram kepadamu." Ya, jadi yang haram-haram kemudian dihalal. Nah, mendengar pernyataan suara yang tanpa rupa tersebut, ya, dia meyakini bahwasanya itu adalah suara Allah, suara Tuhan. Dengan begitu dia langsung ya merasa bebas. Akhirnya apa yang dulunya dia lakukan ya kemudian dia tinggalkan. Apa yang dulu dia tinggalkan malah justru pada saat itu dia lakukan. Yang pada saat itu mungkin dia
arak, khamr adalah haram, ketika mendengar hatif atau suara tanpa rupa tersebut, dia akhirnya bersukaria karena merasa mendapatkan wahyu, mendapatkan bisikan, menghalalkan segala yang haram, dia akhirnya terjerumus melakukan dosa-dosa yang lainnya. Nah, padahal kalau kita belajar tentang ilmu tauhid, ya, mukhalafatul hawadisinya Gusti Allah, Allah tidak seperti makhluk. Artinya apa? Allah ya ketika bersuara ya tidak menggunakan media makhluk seperti kita, ya, melalui mulut atau apapun itu yang bisa didengar oleh telinga. Masa iya ada ya orang berbicara tanpa harus menggunakan kalimat, tanpa harus bersuara? Banyak sekali. Ya, tidak serta-merta semuanya ketika kita berkomunikasi dengan seseorang harus dengan menggunakan suara. Misalnya, ya, maka kalau berbicara dengan masalah bicara ini, kita mengenal sifat Allah yang bersifat kalam. Ya, kalam Allah tidak menggunakan suara, tidak dengan huruf dan lain sebagainya, tidak dengan apa-apa. Masa ada berkomunikasi dengan tidak suara, dengan tidak huruf? Ya, salah satu contoh yang bisa mewakili hal tersebut secara akal yaitu adalah bahasa isyarat. Ya, bahasa isyarat tidak perlu menggunakan suara, tidak perlu menggunakan huruf. Ini hanya salah satu contoh, ya, Allah berkalam, berbicara. Artinya sudah barang tentu kalam Allah tidak berupa suara, tidak berupa huruf dan lain sebagainya. Ya tidak seperti apa-apa. Mukhalafatul hawadis. Maka dari itu marilah ya kita senantiasa untuk selalu belajar. Apalagi hal akidah inilah yang nantinya menyelamatkan kita di akhirat. Karena ya tanpa la ilaha illallah ya kita pastinya akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Demikian apa yang mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan dari sifat-sifat Allah ya, yang 20 ya, yang saya hanya baru bisa sampaikan 2 atau bahkan sedikit dari mukhalafatul hawadisi dan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, kiranya semoga saja ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan sobat TH, kaum muslimin muslimat pada umumnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.